Kalau sebenarnya kembali kepada anggaran dasar Partai Bulan Bintang, Prof. Yusril dalam hal tertentu bisa menunjuk seseorang. Katakanlah kalau beliau dalam kondisi keberhalangan, baik tetap ataupun sementara, bisa menunjuk sebenarnya siapa yang akan bertindak sebagai PLT atau penjabat ketua umum. Tapi pada saat itu, beliau lebih memilih bagaimana mencari format yang lebih demokratis dengan kesepakatan MDP. Akhirnya pada saat itu MDP berlangsung, dan pada saat mau mengumumkan pengunduran dirinya itu, mencari kesepakatan dalam forum itu. Nah, forum itu pada saat itu bersepakat bahwa yang diajukan dua. Saya sebagai Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang dan Saudara Insinyur Afriansa Nur sebagai Sekjen pada saat itu diajukan. Jadi otomatis dua nama. Sehingga disepakatilah kalau begitu mekanisme voting. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak, dialah yang ditetapkan sebagai penjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Saya dipercayakan atau ditunjuk dengan komposisi perolehan suara sebanyak 29 dan Saudara Afriansa Nur memperoleh 20 suara. Dengan demikian, forum musyawarah Dewan Partai mensahkan saya sebagai penjabat ketua umum terpilih untuk melanjutkan sisa masa jabatan yang telah disepakati untuk sampai dengan pelaksanaan muktamar PBB nantinya yang direncanakan pada akhir Januari 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Baik di Afrika, di Amerika, di Australia, di Asia, Timur Tengah. Ini udah banyak sekali penonton kita udah di mana-mana. Ya, semoga semua mereka itu sehat-sehat dan sukses. Amin, amin, amin. Saya hari ini bersama dengan, saya panggil saja Profesor Fahri Bahmid. Dr. Fahri Bahmid. Profesor Dr. Fahri Bahmid. Karena soal profesor ini hanya tinggal tunggu tanda tangan saja. Sebenarnya amin, amin, amin. Sudah, profesornya itu sudah. Ya kan? Jadi de facto-nya sudah, tinggal de jure-nya hanya tanda tangan aja. Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Ya. Jadi sekarang ini mendapatkan tugas baru ya sebagai penjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang, ya. Menggantikan Pak Yusril Hijra Mahendra. Ya. Ya. Juga luar biasa kemarin itu menjadi Wakil Ketua Umum Tim Hukum Prabowo Gibran ya. Ya. Saya lihat banyak sekali bicara itu argumentasinya di sidang MK, tuntutan ya. MK. Betul. Kemudian jadi udah pengalaman banyak sekali ini. 2019 juga menjadi tim pembela hukum Jokowi Ma'ruf Amin. Betul. Ya, gitu. Betul. Nah, jadi dan sekarang menjadi dan tetap juga menjadi pengajar ya. Ya. Dosen di Universitas Muslimin Indonesia. Muslim Indonesia. Ujung Pandang. Ya. Itu kita singkat UMI dulu. UMI Makassar. Itu HMI UMI itu dulu kalau kongres-kongres pasti ribut. Oh gitu ya. Pasti. Gitu ya. Ada sejarahnya seperti itu. Sejarah. Saya beberapa kali ikut kongres HMI itu kalau ada dari Ujung Pandang mewakili kan dari berbagai universitas ada UMI. Wah, ini kalau UMI pasti keras ini. Pasti rame itu. Pasti rame. Iya. Dan ada juga kawan kita di sana Habib Abu Bakar Alatas baru dapat profesor juga. Iya, betul. Dari UMI juga. Dari UMI. Betul. Ya, itu orang hebat itu. Betul, betul. Studi Islamnya serius itu. Serius, betul. Mendalam sekali. Ya. Kenal ya Habib Abu Bakar? Kenal. Saya sering ketemu dia. Gitu ya. Ngobrol-ngobrol, ya cerita banyak. Ya, ilmu-ilmu tentang keislaman ya. Iya, cukup mendalam lah. Ya. Habib Abu Bakar Alatas. Nah, Nah, jadi Prof Fahri, ya, kita ini kan sebenarnya kepengen ngobrol santai aja. ya. Ya. Terutama mungkin coba kita elaborasi berkaitan dengan pejabat baru di Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini ya, karena banyak sekali info-info yang simpang siur. Ya. Sesungguhnya seperti apa, ya kan?
Nah, tentu kan kalau dari Prof. Fahri sendiri yang menyampaikan, Iya, ini kan boleh disebut sebagai orang pertama iya betul. dan orang yang di samping pelaku dan dipersoalkan juga kan ya. Menjadi subjek dan objek. Iya, sekaligus objek dan subjek. Ah, mungkin bisa silakan aja Bung Iya, Fahri ngomong. baik. Makasih Bang. Ya, jadi memang perjalanan panjang Partai Bulan Bintang ya, seperti yang kita ketahui dalam sejarah sejak tahun 98 sampai dengan saat ini cukup eksis dalam apa namanya, setidak-tidaknya memberikan kontribusi konstruktif untuk perjalanan Iya, bangsa dan iya, negara ini. Dan di dalamnya itu salah satu pelakunya adalah apa namanya, Profesor Yusril Iza Mahendra. iya. Prof. Yusril itu sudah 26 tahun di Partai Bulan Bintang. Hmm, Jadi sebenarnya sudah sangat cukup banyak pengalaman, dinamika yang beliau hadapi, kemudian bagaimana jatuh bangun untuk membesarkan Partai Bulan Bintang, Iya. sehingga existing sampai dengan saat ini. Jadi memang ada satu tahun yang lalu kalau tidak salah, 1 tahun atau 2 tahun kalau tidak salah itu, ada satu pemikiran dari Prof. Yusril itu bahwa memang pada saatnya beliau sudah harus istilahnya menciptakan regenerasi di tubuh Partai Bulan Bintang. Hmm, Beliau sangat tidak suka kalau misalkan satu ketika beliau dikultuskan. iya, iya. Beliau tidak mau ada satu pengkultusan secara personal untuk beliau bahwa seolah-olah PBB itu identik dengan Pak Yusril. Walaupun memang secara stigma agak susah untuk kita pisahkan atau lepas pisahkan antara apa itu Partai Bulan Bintang, apa itu Prof. Yusril. Yusril. Itu ibarat kita memisahkan es dari dinginnya gitu kan. Hmm, Nah, itu kadang-kadang susah karena memang stigma yang sudah terlanjur terbangun cukup jauh, cukup panjang, sudah kurang lebih 26 tahun. hmm, Tetapi dengan demikian Prof. Yusril selalu berikhtiar untuk bagaimana menciptakan atau mempersiapkan satu generasi pelanjut. hmm, Jadi pikirannya beliau sederhana saja bahwa memang harus ada yang bisa mengawal dan mengambil estafet kepemimpinan agar siklus kepemimpinan di Partai Bulan Bintang itu harus berubah dan pada akhirnya partai juga tetap eksis sehingga dengan demikian sistem yang harus dipersiapkan. Jadi memang konsep yang sangat mendasar di Partai Bulan Bintang itu adalah kita telah membangun sebuah mekanisme yang settle bahwa nantinya orang boleh berganti tapi partai tetap eksis. iya. Jadi orang boleh pergi siapapun pemimpinnya tapi eksistensi partai tetap terjaga, partai tetap melakukan kerja-kerja politik secara berkesinambungan dan sistematik. Hmm, Nah, pikirannya Pak Yusuf seperti itu. Nah, pada akhir tahun yang lalu pikirannya gitu, terus terbentur dengan kira-kira siapa nantinya yang akan melanjutkan gagasan-gagasan ini, hmm, pikiran-pikiran besar Partai Bulan Bintang sebagai pelanjut Masyumi ini, hmm, dan tentunya harus orang juga yang mengerti tentang sistem. Karena Pak hmm, Yusril selama ini sama seperti yang kita ketahui, bukan saja sebagai seorang cendekiawan muslim, hmm, bukan juga cuma seorang teknokratis, tapi juga hmm, beliau merupakan satu pemikir sistem hukum, hmm, satu pemikir bagaimana membangun sistem hukum yang benar dan baik. Nah, itu konsensnya beliau seperti itu. Sehingga dengan demikian PBB terkadang dianggap identik dengan apa namanya, bagaimana kita hadir sebagai problem solver untuk mengurai persoalan-persoalan kebangsaan ini hmm. dengan pendekatan hukum gitu. Jadi memang itulah yang di istilahnya apa namanya menjadi pemikiran sekaligus renungan Pak Yusril yang cukup panjang itu. Sehingga perjalanan itu berlanjut. Pada saat itu sebenarnya sudah hampir dipikirkan untuk bagaimana apa namanya suksesi kepemimpinan itu bisa dilangsungkan. Tapi pada saat itu momentumnya berbenturan dengan momentum Pilpres. Di saat yang sama Prof. Yusril dipercayakan oleh Bapak Prabowo, Presiden terpilih untuk ditunjuk sebagai Ketua Tim Hukum untuk mengawal proses-proses adjudikasi di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian peralihan kekuasaan atau peralihan kepemimpinan di tubuh PBB itu dipending. Nah, pada saat itu akhirnya kita bersepakat untuk nanti sampai dengan seluruh tahapan atau agenda-agenda politik sudah selesai, presiden terpilih telah selesai, sudah ada gitu, tinggal dilantik saja, mungkin baru kita pikirkan bagaimana mekanisme dan model untuk terjadinya penggantian kepemimpinan. Iya. Dengan demikian pada bulan Mei ya, bulan Mei 2024 itu kita adakan satu pertemuan disebut sebagai Rapat Pimpinan Nasional, Rapim pada saat itu. Rapim itulah atau rapat harian kalau tidak salah, memutuskan untuk bagaimana mempersiapkan satu MDP. Jadi MDP ini satu instrumen pengambilan keputusan tertinggi di bawah Muktamar. Muktamar ya. Jadi MDP itu disiapkan sebagai satu alat untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan ataupun
persoalan-persoalan mendasar yang muncul sebelum pelaksanaan muktamar itu sendiri. Hmm. Karena kalau muktamar ini kan logikanya dia siklusnya itu 5 tahunan. Iya. Nah, dalam 5 tahunan itu segala sesuatu bisa terjadi. Apakah soal-soal kebangsaan yang sangat elementer, apakah persoalan yang berkaitan dengan perubahan aturan atau regulasi mendasar seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ataupun mungkin untuk ketua umum dalam hal berhalangan, baik sementara ataupun tetap, maka disitulah yang akan memutuskan untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum yang ditunjuk oleh forum MDP itu sendiri. Nah, jadi 3 hal inilah yang diantisipasi dalam forum yang kita kenal sebagai Musyawarah Dewan Partai. Musyawarah Dewan Partai itu sendiri secara formatting itu terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, kemudian Badan Otonom, Badan Khusus, dan seterusnya. Nah, itu pada saat itu berjumlah sekitar kurang lebih 49. Ya, jadi suaranya itu kalau mau digabungkan itu menjadi 49 suara. Iya. Yang terakomodir dari seluruh unsur-unsur yang ada pada Musyawarah Dewan Partai itu. Akhirnya forum pada saat itu memutuskan untuk pelaksanaan MDP diadakan di bulan Juni kemarin gitu ya. Iya. Juni nih. Mei. Oh, Mei ya. Ya, kita MDP itu Mei. Bulan Mei. Bulan Mei gitu ya. Tanggal 18 Mei kalau tidak Iya. salah. Rapat pada saat itu sepakati untuk pelaksanaan MDP diadakan di tanggal 17 dan 18 Mei di Jakarta, yang dipusatkan di markas besar Partai Bulan Bintang. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu, agenda-agenda rapat semuanya disepakati, mulai dari tata tertibnya, agenda acara, kemudian seluruh hal-hal yang dibahas yang dipandang strategis dan penting untuk kepentingan partai politik diputuskan, dan sekaligus mempersiapkan pengunduran diri Prof. Yusril. Jadi pada saat itu sebelum Pak Yusril mengundurkan diri, maka seluruh perangkat-perangkat yuridisnya dipersiapkan sedemikian rupa. Misalnya bagaimana untuk menunjuk penjabat ketua umum, gitu kan? Cara menunjuknya seperti apa dan bagaimana, gitu kan? Nah, kalau sebenarnya kembali kepada anggaran dasar Partai Bulan Bintang, Prof. Yusril dalam hal tertentu bisa menunjuk seseorang. Katakanlah kalau beliau dalam kondisi keberhalangan, baik tetap ataupun sementara, bisa menunjuk sebenarnya siapa yang akan bertindak sebagai PLT atau penjabat ketua umum. Tapi pada saat itu beliau lebih memilih bagaimana mencari format yang lebih demokratis dengan kesepakatan MDP. Akhirnya pada saat itu MDP berlangsung, dan pada saat mau mengumumkan pengunduran dirinya itu mencari kesepakatan dalam forum itu. Nah, forum itu pada saat itu bersepakat bahwa yang diajukan 2. Ya. Saya sebagai Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang dan Saudara Insinyur Afriansa Nur sebagai Sekjen pada saat itu diajukan. Jadi otomatis 2 nama. Pada saat itu sebenarnya ada pemikiran dari sebagian teman-teman, termasuk mungkin dari Majelis Syuro pada saat itu, untuk karena ini cuman hanya ini satu keluarga besar. Kalau menyangkut dengan suksesi kepemimpinan seperti itu, apa tidak idealnya untuk kita menunjuk saja dengan cara mufakat. Nah, pada saat itu, tapi ditolak oleh Sekjen Partai Bulan Bintang pada saat itu, Afriansa Nur, dengan berpendapat bahwa kita harus memperhatikan dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang ada dalam partai politik. Sehingga disepakatilah kalau begitu mekanisme voting. Voting akhirnya disepakati oleh forum. Kalau gitu karena cuma 2 calon, ya udah kita voting. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak, dialah yang ditetapkan sebagai penjabat ketua umum Partai Bulan Bintang. Nah, pada saat mau pemilihan itu bertepatan dengan waktu maghrib. Jadi saya ingat betul pada waktu itu kurang lebih 17.48 gitu, hampir masuk pada jam maghrib. Akhirnya sidang diskorsing dengan agenda tunggal setelah masuk maghrib. Harus sudah dilakukan pemungutan suara. Akhirnya setelah maghrib selesai, kita masuk lagi, dikumpulkan lagi. Prof. Yusril sebagai pimpinan sidang pada saat itu melanjutkan persidangan dengan agenda untuk melakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara demokratis, secara terbuka, secara partisipatoris, dengan seluruh unsur-unsur yang ada pada saat itu menggunakan hak pilihnya pada saat itu. Tidak terkecuali. Akhirnya pada hasil perhitungan seperti yang kita lihat di media bahwa saya dipercayakan atau ditunjuk dengan komposisi perolehan suara sebanyak 29 dan Saudara Afriansa Nur memperoleh 20 suara. Dengan demikian,
forum musyawarah Dewan Partai mensahkan saya sebagai penjabat ketua umum terpilih untuk melanjutkan sisa masa jabatan yang telah disepakati untuk sampai dengan pelaksanaan muktamar PBB nantinya yang direncanakan pada akhir Januari 2025. Ketua MKD-nya siapa ya? MDP. MDP-nya Ya, siapa? MDP itu sesuai dengan tata tertib itu dipimpin oleh DPP ya. DPP ini Pak Yusril Ya. sekaligus kemudian didampingi oleh Ketua Majelis Syuro Pak Kiai Haji Masrur. Jadi pada saat itu. Jadi itu aja dan dibantu oleh steering committee. Jadi steering committee itulah yang mempersiapkan draft-draft pelaksanaan MDP. Yang memimpin sidang adalah Ketua Umum pada saat itu Pak Yusril sebagai unsur DPP dan didampingi oleh Ketua Majelis Syuro pada saat itu. Iya. Begini, Prof. Fahri ya, saya agak masuk ke substansi ya, tapi bukan persoalan internal. Kita kan melihat PBB ini memang partainya tidak besar, katakanlah partai kecil, ya. Tapi saya ingat ketika 2004, saya tanya sama Pak SBY. Beliau kan sudah terpilih menjadi presiden. Iya, betul. Pak SBY, kenapa Pak Yusril yang harus jadi Mensesnek? Kan gitu. Mengapa kemudian Jaksa Agungnya juga dari PBB? Iya, Pak Abdurrahman Saleh. Ya. Begini kata SBY. Pak Yusril itu kan orang pertama yang mencalonkan saya sebagai calon presiden pada masa itu. Iya. Pada saat Pilpres 2004. Nah, di situ itu jawabannya Pak SBY. Jadi apa? Sebenarnya kalau orang melihat partai seperti Partai Bulan Bintang dengan figur waktu itu Pak Yusril ya, Prof. Yusril sebagai ketua umum, sekjennya juga cukup kuat ya, Pak Kaban kalau nggak salah ya. Nah artinya kan Kaban kan juga jadi menteri itu. Jadi menteri. Jadi bayangkan PBB ada 3 menteri pada masa itu ya. Luar biasa. 2 menteri, 1 jaksa agung. Betul. Nah jadi apa? Kekuatan partai itu kan sebenarnya dalam ide dan gagasan. Pikiran-pikirannya ya kan untuk membangun bangsa dan negara ini itu cukup luar biasa. Dan yang anehnya kita lihat sekarang ini Bung Fahri ya, Prof. Fahri, sekarang kan orang tidak melihat ke situ. Padahal sejak masa kita tahun 50-an misalnya, PSI, Partai Sosialis Indonesia itu kecil dengan 1 kursi, tapi dengan kekuatan ide dan gagasan, akhirnya Bung Sahrir bisa menjadi Perdana Menteri. Betul. Kan gitu. Betul. Nah, sekarang ini kan orang bicara semuanya angka. Bukan pikiran, bukan ide, bukan gagasan, bukan kekuatan intelektualitas. Ya. Nah ini apakah Prof. Fahri merasa ini kita kehilangan hal-hal seperti ini? Akhirnya semuanya bicaranya matematik, angka-angka. Kamu berapa kursi, kamu berapa kursi. Tapi tanpa lagi melihat ini partai punya ide gagasan yang cemerlang atau tidak untuk kepentingan bangsa dan negara. Iya. Baik, memang ini menjadi renungan yang cukup panjang yang kita lakukan selama ini. Saya selalu diajarkan sama Prof. Yusril demikian, bahwa memang kalau kita kembali, memang hakikat untuk berpartai ini kan membangun pikiran, bukan membangun konsep lain selain membangun pikiran. Jadi kalau dengan kekuatan pikiran itulah sebenarnya kita menjadi primadona untuk bagaimana mengelola bangsa dan negara ini. Ini saya kira tadi seperti Abang sampaikan tadi, dalam sejarah ketatanegaraan kita, dalam sejarah perjalanan bangsa kita juga demikian. Misalnya dulu Masyumi dengan tokoh-tokoh terkenalnya, ya Muhammad Nasir dan seterusnya, PSI dengan hadirnya Sultan Syahrir dan segala macam, itu mereka hadir dengan kekuatan pikiran. Dan pikiran-pikiran besar itulah yang dimanifestasi untuk bagaimana memandu jalannya bangsa dan negara ini. Nah, Partai Bulan Bintang itu sampai dengan detik ini, kita itu masih berangkat dari prinsip itu, bahwa memang kita sebagai partai tengah, kemudian juga partai intelektualitas, ya orang-orang intelek yang ada di situ, dan selanjutnya kita juga senantiasa bagaimana selalu berimpian untuk senantiasa memproduksi orang-orang yang siap ketika satu ketika bangsa dan negara ini memanggil, orang-orang itu sudah siap untuk mengisi posisi-posisi jabatan publik ataupun orang-orang yang barangkali siap sedia setiap saat itu dibutuhkan bangsa ini. Kita hadir sebagai pemecah masalah.
Jadi orang-orang yang kompeten, orang-orang yang kredibel, yang tentunya dengan basis keilmuan yang mumpuni dan seterusnya. Itu sampai dengan saat ini kita masih dengan itu, ya. Iya. Jadi di Partai PBB itu tradisi berpikir, tradisi literasi ataupun tradisi ilmiah itu kita pelihara dengan baik. Makanya di bawah kepemimpinan saya katakan bahwa saya akan melanjutkan, ya, apa yang sudah diputuskan atau apa yang sudah digariskan oleh Prof. Yusril dalam perjuangan membesarkan Partai PBB selama ini. Tadi disampaikan Abang benar. Dulu PBB itu partai kecil, tapi Partai PBB inilah yang pertama kali merekomendasikan Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden pada saat itu. Iya. Sebelum partai-partai yang lain di putaran kedua merapat untuk masuk pada putaran berikutnya. Itu PBB pertama kali. Dan kader-kader PBB pada saat itu bukan saja Pak Kaban dan Pak Yusril, tapi Abdurrahman Saleh Jaksa Agung. Iya, iya. Hakim Agung pada saat itu juga Profesor Bagir Manan. Itu dari PBB juga. Ada satu lagi ahli hukum kita, Bang, apa itu? Pak Hamdan Zulfa, mantan ketua MK. Yang satu lagi ada, saya lupa namanya. Iya, Pak Laica Marsuki. Itu kan dianuji sama banyak. Iya, sangat banyak sekali. Ya, jadi tokoh-tokoh inilah pada saat itu PBB itu memproduksi orang-orang hebat pada saat itu, pada zaman itu. Dan sampai dengan saat ini kita akan menjadi pelanjut. Jadi memang kalau kita mau meletakkan posisi berpartai dalam konteks size, memang kadang-kadang sedikit kontraproduktif ya sebenarnya dengan prinsip-prinsip dasar kita itu berpartai. Memang benar bahwa pengambilan keputusan dan kebijakan publik tidak bisa terlepas dari seberapa besar kita memainkan peran-peran signifikan di parlemen misalnya, sehingga ya cara berpikir politisi adalah memang harus memperbesar size, harus membesar dukungan ya kekuatan yang ada di parlemen sana. Tapi sesungguhnya kalau kita kembali kepada kitah dasar dalam membangun partai politik, memang terlepas dari harus kita punya adanya representasi di parlemen, memang kita juga harus mempersiapkan diri sebagai laboratorium ilmuwan, laboratorium pemikir, laboratorium orang-orang yang siap sedia untuk memimpin bangsa dan negara ini. Iya, iya. Memang seperti itu. Ya, jadi memang tidak mudah ya bagi Prof. Yusril mencari pelanjut di Partai Bulan Bintang ini. Iya. Karena memang persoalannya bukan hanya mencari seorang ketua umum, kan begitu. Iya. Tapi mencari orang siapa kira-kira yang bisa melanjutkan pikiran-pikiran dan gagasan ini, kan gitu. Betul. Nah, saya kira Prof. Yusril dengan kehadirannya Prof. Fahri ya, dia merasa nyaman. Ini pikiran saya. Iya. Orang kan begitu, kalau saya tidak ketua umum lagi, supaya partai ini jalan sesuai dengan pikiran-pikiran yang selama ini terbangun, ya mesti ada orang yang bisa menggantikan. Nah, ini menurut saya ya, dari pengamatan saya, tentu kalau dianggap sama sekali kan tidak. Tapi kan paling tidak, memang ada potensi, kemampuan untuk terus melanjutkan posisi PBB ini sebagai kekuatan pikiran, gitu loh. Bukan hanya sekedar intrik-intrik politik, cari posisi, ya kan? Betul. Walaupun itu penting ya, betul. Tetapi bukan hanya itu. Ya kan, banyak partai besar tapi nggak punya ide dan gagasan. Bermain hanya persoalan intrik, hanya persoalan nyari posisi, jabatan, segala macam kan. Tapi pikiran-pikiran besarnya kan tidak keluar. Nah, itu berbeda menurut saya dengan PBB, Partai Bulan Bintang. Ya, persoalannya hanya belum bisa berapa periode ya. Dulu kan 2004, 99 ada di Senayan. Masih ada di Senayan. Nah, 2004 mulai nggak ada ya, karena kita sudah perlakukan apa tuh dulu 2004. Parliamentary threshold. Iya. Parliamentary threshold. Kalau nggak salah kan 2,5% ya. Iya. Di situ kan PBB tidak masuk ya. Betul. PKS ganti nama dari PK menjadi PKS. PBB juga dulu ada produk. 2004-nya masih ada. Ada ya? Masih ada PBB. Sampai 2009. Iya. Oh ya, betul ya. Masih ada. Makanya mencalonkan SBY ya. Iya. Makanya merekomendasikan SBY jadi calon presiden pada saat itu. Iya. Nah, jadi menarik. Nah, bagaimana Prof ini membangun PBB ini tidak hanya sebatas intrik-intrik. Iya. Karena partai politik ini penuh dengan intrik, ya kan? Orang kalau sudah intrik itu udah bicara lagi latar belakang kualitas, kemampuan, ide-ide, gagasan nggak ada.
Yang penting kan itu syahwat untuk menang dan berkuasa aja Iya, kan. iya, iya, Nah, bagaimana ini sulit ini betul, ya karena karakter ya. karakter. Saya kan tahu betul latar belakang dari kawan-kawan di PBB misalnya itu kan kebanyakan aktivis organisasi mahasiswa dan ormas Mhm, Islam ya. iya, Nah itu kan kalau di ormas-ormas dan ini kan kebiasaan intrik itu kan iya, jalan. betul, betul. Nah sementara kan yang harus dihidupkan itu kan adalah tradisi intelektualitas. Iya, Nah ini apa upaya yang betul. dibangun oleh Jadi jadi kalau saya begini ya, Bang, memang 2 soal ini harus diseimbangkan, harus dicarikan satu titik yang harmoni gitu ya. Jadi Mhm, memang menjadi ketua umum partai ini kan harus mampu mengorkestrasi ya, mengorkestrasi ya seluruh resourcing yang ada. Jadi memang di satu sisi kita bukan bukan organisasi kampus mhm, dengan kebebasan mimbar akademik yang seluasnya untuk, mhm, melakukan riset atau mungkin kita melakukan, satu kajian-kajian ilmiah dan segala macam dalam satu situasi yang nyaman. mhm, Tapi di sisi lain kita juga dituntut untuk bagaimana bisa menyeimbangkan itu ya, antara kita melakukan kegiatan-kegiatan teknokratis mhm, dan di sisi yang lain kita juga diperhadapkan dengan satu panggung politik yang penuh dengan realitas gitu. mhm, Jadi bagaimana konsep kita untuk bagaimana menyeimbangkan atau mengelaborasi antara prinsip idealitas dan realitas. mhm. Kira-kira seperti itu. Memang Ya, ini tantangan tersendiri. Itu membutuhkan satu dialektika yang sangat dalam gitu untuk, bagaimana agar kita juga tidak disebut sebagai, orang kampus gitu, mhm, yang cuma hanya berbicara tentang soal-soal idealitas dan, berpijak pada basis teoretik saja. mhm, Tetapi juga kita diperhadapkan dengan setumpuk persoalan realitas yang ada, yang membutuhkan satu satu penanganan dan satu penyelesaian. Nah, kalau dalam politik ini kan kadang-kadang seperti yang tadi, bagaimana membangun kompromi, bagaimana membangun komunikasi, bagaimana kira-kira bisa mengintegrasikan seluruh potensi ini agar tidak terjadi friksi dan seterusnya. Itu mhm. membangun irama itu terkadang membutuhkan satu satu kesungguhan dan satu, totalitas gitu ya. Saya sendiri merasakan seperti itu. Jadi, ini juga pun yang dilakukan oleh Prof. Yusril selama ini, Mhm. sehingga terkadang kalau kita mau melihat, Pak Yusril lebih besar kapasitasnya daripada partai. Ya, 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 ya. jadi personal Pak Yusril itu sudah sangat tinggi, dulu seperti mungkin PSI di zaman, Sultan Syahrir pada saat itu. Iya, Syahrirnya lebih besar dari partai, iya, iya. ya kan. Nah, di zaman PBB juga seperti itu, Pak Yusril, lebih besar dari partai. Mhm, Nah, ini yang harus kita pikirkan bagaimana mengawinkan itu, mhm, agar kapasitas intelektual seseorang yang kebetulan ada di partai politik supaya barangkali bisa bisa, kompatibel mhm, dengan kekuatan partai politik yang dipimpinnya. mhm, Nah, kadang-kadang ini kan sulit, ada fenomena yang menarik, orang lebih suka personal dari Pak Yusril misalnya, daripada misalnya orang memilih PBB. mhm. Nah, ini yang harus diseimbangkan kira-kira agar Iya, iya, ketika iya. menyukai Pak Yusril, menyukai PBB. Atau Mhm, ketika nanti satu waktu orang menyukai saya juga, orang menyukai PBB. mhm. Jangan suka kepada saya secara personal, tapi partai tidak disukai. Iya, iya. Nah, ini membutuhkan tantangan dan, satu apa namanya, bagi saya sesuatu yang sangat menarik untuk bisa diseimbangkan. Iya, iya. Bahwa kami atau kita saat ini berada di Partai Bulan Bintang dengan segenap kapasitasnya, karena kebetulan saya sebagai pengajar, pendidik ya, profesional hukum juga sebagai seorang lawyer, Mhm, di satu sisi sebagai ketua umum partai politik. Nah, bagaimana kira-kira seluruh potensi ini bisa dikombinasikan secara baik agar, tentunya juga seirama dengan bagaimana strategi dan cara untuk membangun partai, agar orang mhm. ketika menyukai saya, menyukai partai politik. Iya, iya. Nah, jadi memang ini membutuhkan satu transformasi gagasan yang lebih merata, lebih berimbang, Mhm, agar pikiran kita itu dianggap sebagai sebuah miniatur daripada, program-program aksi daripada partai politik. Memang, tidak gampang juga ya untuk kita itu menerjemahkan ya, platform partai itu menjadi satu basis aktivitas kita dalam, konteks sosiologis misalnya kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita mentransformasikan apa yang menjadi doktrin partai politik, iya. ideologi partai, menjadi sesuatu yang kira-kira membumi di masyarakat. Mhm, Bahwa kalau yang saya lakukan, saya ucapkan, tindakan saya itu merupakan representasi dari pikiran partai. Nah, ini yang saya katakan tadi, karena bangsa kita, negara kita juga memang membutuhkan satu satu pendidikan politik yang secara mhm. terus-menerus harus kita kita pupuk bersama gitu, agar masyarakat juga itu melek politik, sehingga tidak bisa ada satu disparitas bahwa ini perbuatan personal, ini perbuatan partai, atau ini Mmm. perbuatan ketua umum. Iya, iya, iya. Itu tantangannya seperti itu sebenarnya. Tapi kan, selain tadi persoalan-persoalan internal yang masih juga, Mhm, eee
berjalan ya. Mhm. Tentu pro dan kontra itu masih ada. Iya. Sementara kan kita harus jalan ke depan. Mhm. Nih ada kan kata sekelompok orang melaporkan masalah ini juga ke Barreskrim Polri. Oh. Walaupun sebenarnya saya tahu lah secara hukum ini nggak relevan sebenarnya kan Iya, iya. nanti bisa dijawab aja. Iya. Ini ada netizen juga ini secara Iya. langsung menanyakan kepada kita di tengah-tengah dialog ini, Mhm. katanya ada 3 nama anak Pak Yusril di Iya. dalam kepengurusan PBB sekarang, Iya. yaitu Ali Reza Mahendra, siapa lagi? Kenia Kenia Khairunisa Mahendra, ya itu hanya itu ada 2 dan nama. Yuri Ya. Kemal Fadlullah ya. Nah, artinya kan begini. Iya. Apakah ini karena memang semata-mata karena Pak Yusril atau memang secara kualitas dianggap pantas? Iya, saya sebagai ketua umum pada saat ditunjuk oleh MDP pada tanggal 18 Mei 2024 kemarin, 2 hari setelah itu saya melakukan satu pertemuan dengan tim untuk bagaimana mendapatkan masukan, feedback dan pertimbangan-pertimbangan untuk bagaimana melakukan rekrutmen dan sekaligus penyusunan terhadap struktur personalia kepengurusan. Tentunya kan kita men-tracking siapa yang akan menempatkan posisi sekjen, siapa yang akan menempatkan posisi wakil ketua umum, maupun struktur-struktur yang lain. Itu saya melakukan pendalaman satu-satu. Dan saya punya kesimpulan, ya, ini tidak pernah diintervensi loh. Kepengurusan saya ini saya mau mengatakan 1000% itu tidak pernah diintervensi, ditanyakan pun oleh Pak Yusril tidak pernah. Pak Yusril itu tidak pernah mau mengurus hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Dia sangat menghormati bahwa ini merupakan domain dan kewenangan ketua umum terpilih untuk menyusun komposisi kepengurusan. Saya menyusun satu-satu, mulai dari wakil ketua umum siapa gitu, dia ini kenapa sampai harus saya menunjuk menjadi wakil ketua umum bidang ini, siapa yang harus saya tunjuk sebagai sekjen, latar belakangnya apa, saya men-tracking yang bersangkutan gitu kan, meminta masukan dari semua pihak dan seterusnya, siapa jadi bendahara, dan kesimpulan saya, 3 orang anak Pak Yusril ini orang-orang kompeten karena sekolahnya tinggi-tinggi semua. Orang berpendidikan semua, ya. Salah satu wakil ketua umum itu kandidat doktor di UI gitu. Jadi sangat kompeten. Gitu. Kemudian Reza sekolahnya di Australia dan semua. Dan semua orang-orang yang saya tempati ini, ya, 3 orang anak Prof Yusril ini orang-orang kompeten semua. Punya kredibilitas, punya integritas yang tinggi, ya, berkinerja baik dan mampu menerjemahkan program partai. Sehingga saya anggap memang sangat relevan dan sangat berkebutuhan untuk harus saya merekrut mereka. Dan harus dipahami bahwa secara organisatoris, keterlibatan 3 anak Pak Yusril ini juga kan memang supaya tidak putus tuh ada benang merah ya. Kan gitu. Artinya memang proses sebuah partai ini juga ada kontribusi yang sangat besar dari Pak Yusril. Bukan karena itu lalu anaknya harus masuk. Tadi kompeten tadi ya. Capability-nya juga ada. Nah, ini saya kira biasa lah ya. Hal biasa lah dalam Surya Paloh ada anaknya Prananda, Megawati ada anaknya SBY 2, ada anaknya. SBY, Mas Prabowo tidak punya anaknya di situ tapi ponakannya ada kan gitu. Jadi ini soal biasa. Yang paling penting yang kita harus lihat itu kompeten apa enggak. Kompeten apa enggak gitu. Jadi kalau hanya sekedar orang nggak ngerti apa-apa, tidak bisa bicara, ya kan, nggak punya latar belakang yang bagus, baik secara politik maupun secara keilmuan, ya untuk apa kita masukkan itu jadi beban kan? Betul. Gitu. Dan harap diingat bahwa anak-anaknya Pak Yusril ini sekolahnya pendidikan tinggi semua. Jadi saya berpikir partai ini membutuhkan satu energi baru, satu tenaga besar ya, satu pemikiran besar yang harus ada pada anak-anak muda. Nah, kebetulan anak-anaknya Pak Yusril ini masih muda-muda semua. Saya berkepentingan untuk itu, untuk marilah sama-sama bersama dengan saya, kita secara kolektif bagaimana membangun partai ini lebih baik. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Ya, jadi tadi jawabannya sudah kita sampaikan kepada netizen menyangkut persoalan putra-putri Pak Yusril. Saya kira udah clear itu, nggak ada masalah lah. Nah, sekarang kan begini, pasti bukan hanya sebagai ketua umum, PJ ketua umum, tapi sebagai juga seorang ahli hukum, pakar hukum, intelektual, dan kemudian juga ikut di dalam Mahkamah Konstitusi kemarin memberikan argumentasi dalam sidang. Betul.
di Sengketa MK, Pilpres ya. ya itu kan saya juga mengikuti luar biasa itu, ya Bung Fahri ya. Bahkan waktu itu langsung saya minta bisa nggak ke studio. Tapi kan waktu itu memang padat sekali Masih ya, padat sekali, padat sekali. betul. Habis itu dilanjutkan lagi dengan Betul, aktivitas lain. iya. Nah jadi begini, tentu satu ke depan ini Mhm, kita punya harapan kepada Prabowo Gibran ini. iya, Tentu sebagai ahli hukum, iya, harapannya dalam aspek hukum itu apa kan gitu. iya, Nah, kemudian harapan-harapan kita juga mhm, kepada Pak Prabowo dan Gibran ini untuk ke depan itu tentu kita harapkan kan lebih baik. iya, Kalau kita bilang continuity bukan hanya sekedar berjalan mhm, linear aja kan, tapi iya, kan kita ingin satu ada perubahan-perubahan besar iya, yang tidak bertentangan, iya, tetapi keberlanjutan tapi dengan peningkatan kan gitu. betul. Nah, kira-kira harapannya Iya, Prof. Fahri bagaimana ini? iya, kebetulan kan, saya sebelum, apa namanya, sama-sama dengan tim yang lain untuk, apa namanya, bertindak sebagai kuasa hukum Pak Prabowo di Mahkamah Konstitusi pada saat Mhm, itu dalam sengketa Pilpres, 2024, kebetulan saya ditunjuk sebagai wakil ketua tim. mhm. Karena ketua timnya Prof. Yusril, wakil ketua timnya saya sama Prof. Otto Hasibuan. Iya iya. Nah, terlepas dari itu saya berada di struktur TKN. Di Mhm, struktur TKN itu di bagian, apa namanya, tim EHO mhm, dan sekaligus juga pada waktu itu ada dalam tim ahli mhm, yang merumuskan program-program, apa namanya, politik atau program-program kerja nantinya ketika Pak Prabowo jadi presiden. Nah, saya sangat memahami secara dekat ya, sangat memahami dinamika pada saat itu dalam perumusan mhm, dalam perumusan konsep, program kerja Pak Prabowo pada saat itu di bidang mhm, hukum ya, sepanjang itu yang berkaitan dengan bidang hukum itu sangat luar biasa. mhm, Program hukum, program bagaimana membangun pembangunan hukum ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih itu sangat luar biasa. Karena pada saat itu kami kami tahu persis apa yang terjadi ya. Jadi mhm, perdebatan dan suasana kebatinan yang muncul pada saat itu luar biasa. Visi dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk bagaimana membangun sektor pembangunan hukum itu sangat sangat konsens ya. mhm, Jadi beliau itu sangat luar biasa untuk memperhatikan soal-soal itu. Apakah menyangkut dengan perbaikan tata hukum, berkaitan dengan bagaimana membangun infrastruktur hukum, mhm, substansi hukum, legal culture, legal struktur dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana melihat lembaga peradilan itu lebih modern, mhm, ya. Bagaimana kok apa namanya keperhatian dan kepeduliannya untuk bagaimana mengangkat atau menyelesaikan isu-isu hak asasi dan seterusnya dan seterusnya. Itu sangat luar biasa. Jadi saya kira mhm, ke depan ini tinggal running saja ya, tinggal mhm, dari sisi konsep dasar untuk bagaimana memulai, saya kira itu sudah duduk semua, mhm, ya. Sehingga ke depannya ini saya kira ada satu optimisme yang sangat sangat besar dari kami untuk pembenahan sektor hukum mhm, di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Bapak Prabowo itu sangat prospek gitu ya. Karena memang nanti pastinya akan Pak Prabowo melihat orang-orang yang kompeten untuk bagaimana bisa mengelola dan bagaimana bisa mengeksekusi kebijakan-kebijakan di mhm. sektor pembangunan hukum itu secara tepat, Ya ya. kira-kira seperti itu. PBB sendiri sudah ada tawaran nggak dari Pak Prabowo Gibran ini, berapa orang yang akan masuk kabinet? Mengenai penyusunan itu kita sangat menghormati ya, Mhm, itu hak prerogatif dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo untuk mhm. memikirkan karena Pak Prabowo mungkin tanpa kita ajari ataupun mungkin tanpa diberikan masukan, beliau paham Iya iya tentang iya. pemerintahan ini seperti apa. Jadi prinsip kami di PBB kita serahkan sepenuhnya ya Mhm. kepada Pak Prabowo untuk menentukan Iya. komposisi kabinetnya yang terbaiknya seperti apa dan itu sepenuhnya menjadi apa namanya, biarlah Pak Prabowo dengan leluasa menentukan Iya iya. ya pembantu-pembantunya yang kompeten, pembantu-pembantunya yang lebih profesional Mhm. sesuai dengan bidang-bidang tugas kenegaraan yang akan diberikan atau akan diemban oleh setiap calon-calon menteri itu. Kami PBB sifatnya menyerahkan semuanya, Mhm. sepenuhnya kepada Bapak Prabowo sebagai presiden terpilih. Seperti itu. Tapi belum ada ya, artinya, ya sounding-sounding kira-kira siap-siaplah 1, 2 orang masuk Belum kabinet, belum. belum ada ya? Belum ada. Karena sudah banyak sekali di media sosial ini, siapa-siapa yang akan Mhm. menjadi anggota kabinet Pak Prabowo Gibran Iya. ini, Iya. tapi kan biasa itu kan nama-nama itu Mhm. bisa saja muncul dari siapa Iya. aja. Kita hormatilah Pak Nah, Prabowo ya. untuk menentukan, Bisa ya. jadi yang jadi nggak ada namanya di medsos ya. Ya, Eee, kalau harapan-harapan untuk demokrasi kita ke depan seperti apa, Bung? saya kira saat ini, sudah cukup bagus ya, mungkin cuman hanya dilakukan penyesuaian. Saya mengambil Mhm, contoh
misalnya Undang-Undang Pemilu 2017, 7/2017. Hmm. Undang-undang itu sendiri sebenarnya sudah disentuh dengan berbagai putusan-putusan MK. Jadi MK itu sebagai the guardian of the Constitution, ya, Hmm. sebagai the sole interpreter of the Constitution, telah meletakkan beberapa prinsip-prinsip dasar dalam konteks pembaharuan mekanisme dan sistem demokrasi kita. Hmm. Saya ambil contoh saja, di antara sekian banyak putusan itu, yang paling terakhir adalah putusan nomor 12 2024 Hmm. tentang penghapusan parliamentary threshold Ya. yang 4% itu. Jadi mahkamah pada Katanya saat ada tuntutan juga sekarang supaya diberlakukan 2024 ya. 2024 nggak mungkin karena pemilunya udah selesai, menjadi tidak relevan. Tapi kan katanya ada konstituen-konstituen partai yang meminta Hmm, yang jumlahnya 11 juta orang hmm. hilang suaranya karena gara-gara threshold ini. Ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau membaca pertimbangan hukum dan putusan MK itu sendiri, memang dimaksudkan putusan itu berlaku 2029. 29 ya. Saya nggak tahu kalau misalnya ada terobosan-terobosan tertentu, Hmm. apakah nanti bisa dipikirkan untuk adanya satu mekanisme hukum luar biasa untuk mendeklarkan soal itu. Ya. Saya pikir nanti itu mungkin membutuhkan kajian tersendiri untuk meletakkan dasar hukum yang paling tepatnya gimana agar persoalan ini bisa terselesaikan. Tapi kalau dari sisi perspektif hukum putusan MK, Ya. memang putusan itu dimaksudkan untuk pemilu 2029. Ya. Nah, dengan demikian yang saya mau katakan entry point-nya adalah ketika kita berbicara ya, sebagai starting point-nya untuk membangun demokrasi, kita harus memulai dari pembaharuan regulasi yang ada saat ini. Ya. Nah, bagi saya Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu memang membutuhkan sudah merupakan sebuah keniscayaan untuk dilakukan sentuhan perubahan-perubahan Ya, ya. untuk disesuaikan lagi dengan kondisi ketatanegaraan kita, kondisi kebutuhan hukum masyarakat saat ini agar barangkali lebih responsif dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi memang banyak sekali yang saya katakan tadi, MK sudah memberikan perspektif konstitusional dalam putusan itu. Banyak isu-isu yang sudah dimunculkan dalam putusan itu sehingga dengan demikian harus diintegrasikan dalam satu pembaharuan. Jadi memang putusan-putusan ini kalau mau dikompilasikan dalam satu naskah hukum, memang sudah harus dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang 7 itu. Karena kan putusan-putusan itu kan parsial semua. Ya, pasal ini, pasal itu, ya, apakah isu berkaitan dengan parliamentary threshold, apakah isu berkaitan dengan banyak sekali Ya. soal-soal yang lain menyangkut dengan penyelesaian Tapi kita perselisihan. harapkan satu item jangan sampai masuk ya, karena ada anggota DPR yang minta supaya money politik itu dilegalkan. Itu kita mundur lagi ya. Iya, jadi memang election fraud itu memang menjadi kaidah yang harus kita pegang teguh gitu ya. Tidak boleh, itu harus ditoleransi gitu. Nggak boleh. Saya kira itu soal-soal itu yang kedepannya harus kita pikirkan. Dan itu saya kira pada saatnya nanti yang paling tepat adalah DPR yang terpilih nantinya. Biarlah nanti presiden yang baru sudah dilantik, Pak Prabowo insya Allah telah dilantik menjadi presiden terpilih. Kemudian anggota DPR yang baru sudah dilantik. Dan itu biar kita bahas dalam suasana yang kondusif, ya, suasana yang tenang, agar betul-betul undang-undang pemilu itu daya lentingnya panjang gitu. Tidak lagi untuk mengkompromis soal-soal yang sangat kontemporer ya, untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik tertentu. Ya, saya itu ada 2 pertanyaan, ini jawabannya singkat-singkat. Ya. Kalau sebenarnya kan begini, kalau Bung Fahri ditawarkan ini ya, kita bagaimanapun kan kontribusi kita kepada negara ini penting. Kalau main di pinggir terus kan jadi belum tentu pikiran-pikiran kita akan digunakan kan. Iya. Padahal pikiran ini kan bagus semua gitu loh. Nah, kalau Bung Fahri diminta, sudah Bung Fahri saya tidak jadikan anggota kabinet, tapi saya minta tim pemikiran hukum. Insya Allah. Ke saya. Gimana? Insya Allah. Ya. Gitu Untuk ya. kepentingan bangsa dan negara saya kira sebagai pimpinan partai politik harus siap untuk berkontribusi. Ya. Apalagi dalam rangka pembaharuan hukum dan sistem ke depan. Saya kira dengan kapasitas keilmuan kami harus siap untuk itu. Kalau tentang Pilkada DKI gimana? Ini kan sekarang PKS sudah memutuskan, ya. Ini perlu kita singgung sedikit ya, karena partai nggak mungkin nggak nyinggung ini. Saya kira PKS sudah memutuskan mengusung Anies sebagai cagup, Sohibul Iman sebagai cawagup kan gitu. Ini kan dua-duanya PKS gitu kan. Nah, dan kemudian pasti kalau Ridwan Kamil jadi masuk Jakarta, ini lawan berat juga buat Anies ya. Nah, mungkin PDIP akan menyalonkan Ahok gitu.
Nah, bagaimana menilai pilkada PKI, pilkada DKI DKJ, ini, DKJ. DKJ Ya. ini ya. Saya kira ini menarik ya. Konfigurasi politik nanti akan terbangun luar biasa, ya, sangat kompetitif. Dan saya kira biarlah masyarakat atau rakyat Jakarta disuguhkan dengan menu-menu calon-calon untuk menentukan sekaligus memperkaya preferensi politik. Kalau banyak calon lebih bagus, gitu kan, kira-kira seperti itu. Dan calon-calon yang dihadirkan saat ini juga bagi kami bagus-bagus semua, gitu ya. Iya, iya. Sehingga masyarakat punya banyak pilihan kira-kira seperti apa. Ridwan Kamil juga bagus, gitu. Tinggal barangkali PBB dalam soal ini barangkali ingin mencermati lebih dalam, gitu. Kira-kira seperti apa arah dan dukungan politiknya, gitu. Kira-kira ini prosesnya kan dinamikanya masih tinggi dan masih berjalan terus sampai nih. bulan Agustus ya. Kita ikutilah sampai dengan bulan Agustus seperti apa. Tapi bahwa yang muncul adalah beragam calon dari beragam latar belakang, kemudian oleh partai politik, saya kira kita apresiasilah bahwa memang. Tapi bukannya PBB ikut KIM ya, Koalisi Indonesia Maju kan? Iya, kami dengan Koalisi Indonesia Maju. Berarti kalau siapa yang diusung oleh KIM ya disitulah ada PBB. Iya dong. Iya. Kan nggak mungkin. Betul. Koalisinya terbelah-belah ya. Iya. Kita ikuti nantinya lah. Iya. Ada kejutan-kejutan nantinya. Sudah ada calon-calon yang ngajak komunikasi PBB belum? Kami sedang melakukan kajian. Banyak kajian tentang soal itu. Ada tim yang memang kita bentuk untuk melakukan pendalaman-pendalaman. Ya mungkin juga riset internal. Ya, kita melakukan riset internal gitu kan. Kajian-kajiannya seperti apa. Kita punya tim yang memang khusus melakukan riset. Dan melakukan kajian-kajian strategis seperti itu. Gitu. Oke, baik, Prof. Fahri, makasih. Pamit. Terima kasih banyak kita. Terima kasih. Waduh, ini memang luar biasa. Makasih. Ya, ngobrol kita santai sudah hampir 1 jam. Hampir 1 jam ya. Iya. Luar biasa. Tapi saya kira substansinya udah jelas semua. Iya. Untuk didengar oleh para penonton kita. Iya. Ya. Dan saya kira kalau memang ada closing statement yang mau disampaikan, kira-kira berapa 1-2 menit, silakan Bung Fahri. Iya, jadi kita sebagai partai politik ini sesungguhnya memang ada tanggung jawab yang sangat-sangat besar ya. Tanggung jawab itu sesungguhnya bukan saja tanggung jawab untuk secara internal menyampaikan berbagai hal yang sudah kita lakukan, sedang atau akan kita lakukan untuk kepentingan partai politik itu sendiri, tapi memang jauh daripada itu adalah memang tanggung jawab edukasi untuk bangsa dan negara ini. Jadi memang saya nggak tahu ya yang lain, tapi kalau saya yang latar belakang sebagai seorang pedagogis, sebagai seorang akademisi, sekaligus sebagai seorang pemikir hukum, tentunya selalu berangkat dari prinsip-prinsip itu bahwa memang membangun partai politik ini bukan saja kita membangun sebuah peradaban tentang bagaimana pikiran dihormati, tentang bagaimana pikiran dikembangkan, tetapi sekaligus bagaimana adanya resonansi tentang praktek-praktek bahwa kita telah sangat dialektis dalam menyikapi soal-soal kebangsaan, dan akhirnya kita itu bisa menjadi resonansi bagi masyarakat. Adanya satu social impact gitu loh, bahwa masyarakat itu bisa meniru dan bisa menilai bahwa seperti ini kita dalam berbangsa dan bernegara, dalam menyikapi persoalan, dalam menyikapi perbedaan seperti ini. Ya, dengan demikian saya kira itu menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, PBB tentunya merupakan partai yang berada di poros itu, yang selalu memperjuangkan pikiran dan ide gitu ya. Jadi kekayaan ide kita itu sangat besar. Dan itu yang setiap saat senantiasa kita sampaikan secara terus-menerus. Tidak bosan-bosannya kita menyampaikan itu kepada khalayak. Bahwa memang membangun partai politik adalah membangun pikiran. Ya. Demikian. Dan semangat juga ya. Semangat untuk membangun kekuatan pikiran untuk membangun masyarakat. Ya, benar. Ya, terima kasih Bung Terima kasih Bang. Bang. Lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.